Pernah nggak sih kamu perhatiin di naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diketik Sayuti Melik, ada satu detail yang bikin penasaran. Tanggal yang tercantum di situ bukan 17/8/1945 seperti yang selama ini kita kenal, melainkan 1785. Sering banget orang mikir, wah, Sayuti Melik salah ketik nih. Padahal kenyataannya itu bukan typo sama sekali. Ada alasan sejarah di balik penulisan angka 05 yang bisa bikin kita semua angkat alis dan mikir, wah, keren juga ya sejarah Indonesia. Jadi gini ceritanya. Tahun 1945 itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Semua sistem diubah, termasuk kalender yang dipakai sehari-hari. Jepang punya sistem kalender sendiri, namanya kalender Jimmu. Kalau kamu belum pernah dengar, Jimmu itu adalah kaisar Jepang yang memulai kalender mereka sejak tahun 660 sebelum Masehi. Nah, buat ngecek tahun Jepang, kamu tinggal tambah 660 ke tahun Masehi. Jadi, tahun 1945 versi kita, kalau ditambah 660 jadinya tahun 2605 menurut kalender Jimmu. Makanya, angka 05 di naskah proklamasi itu sebenarnya singkatan dari 2605, tahun Jepang saat itu. Ini bukan sekadar angka, tapi simbol situasi Indonesia waktu proklamasi dibacakan. Bayangin, Indonesia lagi di bawah tekanan Jepang, semua aturan Jepang masih berlaku, bahkan sampai ke hal sekecil penulisan tahun. Tapi justru dari situ, kita bisa lihat bagaimana Indonesia memanfaatkan momen, mengambil peluang dan akhirnya berani bersuara menuntut kemerdekaan. Ngomong-ngomong soal naskah proklamasi, kamu tahu nggak kalau naskah itu adalah hasil rumusan 3 tokoh utama, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Paragraf pertama diusulin oleh Ahmad Soebardjo, sedangkan paragraf kedua merupakan gagasan Muhammad Hatta. Setelah ketiganya sepakat, naskah itu dibawa ke sidang yang dihadiri sekitar 40 orang. Baru deh, Sayuti Melik diminta buat mengetik ulang naskah tersebut supaya lebih rapi dan bisa dibacakan ke rakyat Indonesia. Ada satu kisah unik lagi. Naskah proklamasi yang ditulis tangan sama Soekarno sempat dibuang karena dianggap udah nggak berguna. Untungnya, Burhanuddin Muhammadiyah, salah satu peserta rapat, punya insting sejarah yang kuat. Dia ambil kertas naskah itu dan simpan sebagai arsip pribadi. Bayangin, kalau nggak ada beliau, mungkin naskah asli tulisan tangan Soekarno itu udah hilang di telan waktu. Baru pada tahun 1945, Burhanuddin Muhammadiyah menyerahkan naskah bersejarah itu ke Presiden Soeharto dan akhirnya disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Sekarang, kalau kamu lihat naskah asli proklamasi, ada 2 versi. Yang tulisan tangan Soekarno yang penuh coretan dan pembetulan, dan yang versi ketikan rapi hasil kerja Sayuti Melik. Keduanya punya nilai sejarah yang luar biasa. Jadi gak heran kalau banyak orang penasaran sama detail-detail kecil kayak penulisan tahun 05 tadi. Tapi, kenapa sih penulisan tahun pakai kalender Jepang itu penting banget? Soalnya, itu jadi bukti betapa situasi Indonesia waktu itu benar-benar gak mudah. Semua hal masih diatur oleh Jepang, bahkan hal sepele kayak penulisan tahun aja harus ikut aturan mereka. Tapi justru di tengah tekanan itu, Indonesia berani menyatakan kemerdekaan. Sebuah aksi yang benar-benar berani dan monumental. Buat anak muda sekarang, mungkin detail kayak penulisan tahun 05 terdengar remeh. Tapi, kalau dipikir-pikir, ini adalah simbol perlawanan, kecerdikan, dan semangat untuk menentukan nasib sendiri. Naskah proklamasi bukan cuma secari kertas. Itu adalah wujud dari perjuangan, keteguhan hati, dan mimpi besar bangsa Indonesia buat jadi negara merdeka. Nah, ngomongin soal naskah proklamasi, ada juga teka-teki lain yang sampai sekarang masih bikin penasaran. Salah satunya, di mana persisnya Bung Karno berdiri saat membacakan proklamasi? Ada yang bilang di serambi rumah, ada yang bilang di halaman. Sampai sekarang, detail kecil ini masih jadi bahan diskusi sejarah, menambah misteri di balik peristiwa proklamasi yang monumental itu. Bicara tentang Sayuti Melik, sosok yang mengetik naskah proklamasi,
Dia nggak cuma sekadar juru ketik. Sayuti Melik punya peran penting dalam sejarah kemerdekaan. Bayangin, di tengah suasana tegang, dia harus mengetik naskah paling bersejarah dalam waktu singkat tanpa boleh salah. Dan penulisan tahun 05 itu adalah keputusan yang cerdas. Bukan cuma mengikuti aturan Jepang, tapi juga memastikan naskah itu bisa diterima dan dianggap sah oleh semua pihak yang ada saat itu. Proklamasi kemerdekaan sendiri bukan sekadar pidato. Itu adalah titik balik sejarah bangsa Indonesia. Setelah bertahun-tahun dijajah Belanda dan Jepang, akhirnya rakyat Indonesia bisa menentukan nasib sendiri. Dari situ, perjuangan yang lebih berat pun dimulai. Mempertahankan kemerdekaan dan membangun negara dari nol. Buat kamu yang suka sejarah atau sekadar ingin tahu lebih dalam, naskah proklamasi adalah artefak luar biasa. Setiap detail di dalamnya, mulai dari kata-kata yang digunakan, tanda tangan, hingga penulisan tahun 05, punya cerita tersendiri. Semua itu membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan datang begitu saja, tapi penuh perjuangan, strategi, dan kecerdikan. Sekarang, coba bayangkan suasana pagi tanggal 17 Agustus 1945. Di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, Soekarno berdiri di hadapan para tokoh bangsa dan rakyat yang bersemangat. Di tangan beliau, naskah proklamasi yang baru saja diketik Sayuti Melik siap dibacakan. Dengan suara tegas, Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di detik itu, seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, akhirnya punya harapan baru, menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah proklamasi dibacakan, euforia pun meledak di mana-mana. Rakyat Indonesia langsung mengibarkan bendera merah putih, menyebarkan berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Tapi jangan lupa, perjalanan bangsa Indonesia nggak berhenti sampai di situ. Setelah proklamasi, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan membangun negara baru justru dimulai. Tantangan demi tantangan datang bertubi-tubi, tapi semangat proklamasi tetap jadi sumber kekuatan. Kalau kamu pikir perjuangan kemerdekaan itu urusan orang tua zaman dulu, coba deh pikir lagi. Setiap generasi punya tantangan dan peran masing-masing. Anak muda zaman sekarang bisa belajar banyak dari kisah di balik naskah proklamasi. Mulai dari berani mengambil keputusan, cerdas melihat peluang, sampai gigih memperjuangkan kebenaran. Jadi, jangan anggap sejarah itu membosankan atau kaku. Di balik setiap detail kecil, kayak penulisan tahun 05, ada kisah seru yang bisa bikin kita makin bangga jadi orang Indonesia. Yuk, mulai sekarang lebih peduli sama sejarah bangsa sendiri. Siapa tahu dari situ kamu bisa dapat inspirasi buat bikin perubahan di masa depan. Akhir kata, penulisan 17/8/15 oleh Sayuti Melik bukan typo, tapi simbol zaman, kecerdikan, dan keberanian. Setiap detail dalam sejarah kemerdekaan Indonesia adalah pelajaran berharga buat kita semua. Apalagi generasi muda yang bakal jadi penerus bangsa. Jadi, jangan pernah ragu buat gali cerita di balik sejarah. Karena dari situ, kita bisa belajar bahwa setiap perjuangan pasti punya makna. Dan setiap kemenangan lahir dari keberanian menghadapi tantangan. Terima kasih sudah mau ngulik bareng. Jangan lupa, semangat proklamasi itu bukan cuma milik masa lalu, tapi juga milik kita semua. Untuk terus maju dan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah.